Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, mari kita luangkan waktu sejenak untuk belajar. Ya, kita akan belajar membahas soal-soal yang ada di buku SPM Plus Sumatif 2024. Oke, kita akan belajar ini anak-anak ya, paket paket soal 1 IPAS, fokus mata pelajarannya IPA ya. Jadi IPAS itu ada ilmu pengetahuan alam dan sosial, fokusnya ada IPA dan ada IPS. Kita fokus ke IPA dulu. Oke, kita lanjut membahas soal nomor 6 ya. Soal nomor 1 sampai 5 sudah Bapak bahas di video sebelum ini. Kita lanjut di soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah gambar anak-anak. Oke, ini ya Bapak dekatkan. Oke. Bentuk adaptasi tumbuhan pada gambar terhadap lingkungannya adalah, yuk coba yang mana? Nah, gambar ini anak-anak, tumbuhan pada gambar ini adalah Venus flytrap ya, atau flytrap ya bacanya, kurang lebih seperti itu. Tumbuhan ini memiliki setangkup daun yang dilengkapi rambut sensor untuk menangkap serangga. Nah, ini rambut daunnya untuk menangkap serangga. Nah, serangga yang terperangkap kemudian akan dicerna oleh tumbuhan tersebut untuk memenuhi kebutuhan unsur nitrogen. Hal ini dilakukan oleh tumbuhan tersebut karena ya anak-anak ya, karena tumbuh di lingkungan yang miskin unsur nitrogen. Jadi anak-anak, ini tumbuhan ini makanya makan serangga. Jadi ketika ada serangga yang mendekat, kantupnya ini akan menutup ya. Jadi adaptasinya yaitu memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Di soal nomor 7, Indonesia merupakan negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keragaman hayati yang tinggi. Sayangnya, keragaman hayati yang ada di Indonesia terancam seiring berkembangnya Sayangnya, keragaman hayati yang ada di Indonesia terancam seiring berkembangnya teknologi dan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, perlu adanya upaya pelestarian keragaman hayati. Berikut yang merupakan upaya pelestarian keragaman hayati adalah, coba yang mana? Oke, memperjualbelikan hewan dan tumbuhan jelas bukan. Memelihara hewan dan tumbuhan langka di rumah juga bukan, karena ini dilarang ya anak-anak ya. Jangan sampai kita memelihara hewan dan tumbuhan langka, karena kalau ketemu bisa apa ya? Pokoknya dilarang, bisa dipenjara, bisa dihukum dan lain sebagainya. Memburu hewan dan tumbuhan langka, apalagi ini tidak boleh. Kalau sampai ketemu, ini bisa ada hukumannya. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Menjadikan habitat hewan dan tumbuhan langka menjadi taman nasional. Oke. Salah satu upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka adalah dengan menjadikan habitatnya sebagai kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Ya, jadi ya gitu ya. Jadi dilindungi. Jadi membuat suatu lingkungan yang dilindungi dan dijaga bersama-sama. Kita lanjut di soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Coba ini gambar apa ini? Ini adalah gambar gajah. Kawasan pelestarian hewan pada gambar adalah Taman Nasional. Nah, ini kawasan pelestarian gajah, ini ada di Taman Nasional Waikambas. Ya, Taman Nasional Waikambas itu ada di Sumatera, di daerah Sumatera, tepatnya di Lampung ya anak-anak ya, di Provinsi Lampung. Jadi hewan langka pada gambar adalah gajah Sumatera. Ya, kawasan pelestariannya ada di Taman Nasional Waikambas yang ada di Lampung, Sumatera. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Oke, ada mata memiliki, ini organnya. Organnya mata, fungsinya memiliki papila yang peka terhadap rasa. Oke, 2 hidung, organ pernapasan dan indera pencium. Telinga, indera pendengaran dan alat keseimbangan. 4 lidah, peka terhadap cahaya dan dapat membedakan warna. 5 kulit, memiliki 3 lapisan peka terhadap suhu, tekanan, dan sentuhan. Pasangan yang tepat antara organ dan fungsinya ditunjukkan nomor. Ini kita disuruh mencari anak-anak. Pasangan yang tepat ya, coba dibaca lagi. Yang peka terhadap rasa ini jelas bukan ya, karena mata itu fungsinya untuk melihat, bukan untuk merasa. Ya, kalau yang merasa itu adalah lidah ya. Hidung, organ pernapasan dan indera pencium. Oke, ini betul.
Ini betul, nomor 2 betul. Hidung betul. Telinga, indera pendengaran dan alat keseimbangan. Oke, betul. Telinga fungsinya memang untuk mendengar. Lidah, pekat terhadap cahaya dan dapat, ini bukan. Ini mata, fungsinya mata, pekat terhadap cahaya itu. Oh, salah. Ini bukan. Disilang ya. Maaf ya. Kulit memiliki 3 lapisan yang pekat terhadap suhu, tekanan dan sentuhan. Oke, betul ini. Jadi jawabannya anak-anak adalah 2, 3 dan 5. Ada nggak? Oh ya, ada 2, 3 dan 5. Oke ya. Jadi anak-anak, mata itu merupakan indera penglihatan yang peka terhadap cahaya dan dapat membedakan warna. Nah, ini seharusnya mata ini fungsinya ada di nomor 4 ini. Nah, sedangkan lidah ini fungsinya ada di ini, memiliki papila yang peka terhadap rasa. Jadi makanya lidah itu bisa membedakan rasa manis, rasa asin, rasa pedas dan sebagainya. Sekarang kita lanjut di nomor 10. Perhatikan nama-nama organ pencernaan berikut. Ada usus halus, anus, lambung, mulut, usus besar dan kerongkongan. Oke. Urutan sistem pencernaan manusia yang tepat adalah jadi urutan sistem pencernaan itu dari makanan masuk hingga kotoran yang keluar. Jadi makanan kan masuk, ketika kalian makan itu makanan masuk ke mulut, terus diolah oleh tubuh dan keluar, dan sisa-sisa olahannya itu, kotorannya itu akan keluar. Nah, kita kalau ada seperti ini kita cari ya. Ini seperti kalau kita ngerjakan bahasa Indonesia. Kalau kita ada soal seperti ini kita cari awalannya dulu. Kalau pencernaan pasti pertama masuk mulut. Ini yang pertama pasti. Ini yang pertama. Nomor 1. Pasti mulut ya. Kita cari. Wah, ini 4 semua. 4 semua. Terus yang terakhir setelah mulut pasti keluarnya kotoran itu lewat anus. Lewat anus. Wah, ini 2 semua. Berarti awal dan akhirnya 2 sama semua ya. Berarti kita tidak bisa menyeleksinya. Kita seleksi di langkah kedua setelah mulut ya. Setelah makanan masuk ke mulut, itu makanan masuk ke kerongkongan ya, kerongkongan berarti 6. Kita sudah seleksi. Ini salah. Berarti ada C dan D. Setelah masuk mulut, masuk kerongkongan. Ini sama-sama 3, berarti masuk lambung. Setelah masuk lambung, ini perbedaannya. Ada yang usus halus, ada yang usus besar. Ya, jadi anak-anak setelah masuk mulut, masuk kerongkongan, masuk lambung, setelah itu masuk ke usus halus dulu ya. Setelah diolah di usus halus, barulah ke usus besar, barulah ke anus. Berarti 4, 6, 3. Usus halus nomor 1, nomor 5 usus besar, nomor 2. Jadi benar ini ya, yang C. Anak-anak, yang benar adalah yang C. Jadi makanan di organ pencernaan itu masuk melalui mulut ya, lalu ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan ke lambung ya, ke kerongkongan itu lewat ke lambung itu diproses lagi di usus halus, diambil sari-sarinya, lalu kotorannya di usus besar. Di usus besar itu setelah diambil setelah diserap lagi saripatinya, tinggal kotor-kotorannya, intinya tinggal ampasnya saja, lalu dibuanglah lewat anus. Seperti itu ya anak-anak ya, kurang lebih seperti itu. Baik anak-anak, cukup sekian dari Bapak pembahasan nomor 11, dan selanjutnya akan Bapak bahas pada video berikutnya. Terima kasih anak-anak, jangan patah semangat dalam belajar, dan ingat pesan Bapak, jangan lupa bahagia karena belajar itu perlu dengan rasa yang bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.